Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci, yang akan memberkati serta menuntun hidup saudara bersama keluarga di jalan benar dan selamat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Persiapkan Alkitab Bapak Ibu, kita hari ini akan membicarakan satu topik dengan judul puasa untuk apa. Bapak Ibu, kita akan baca lebih dulu ayat firman Tuhannya yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Matius pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, puasa biasa dilakukan oleh orang percaya, orang Kristen. Bahkan lebih lagi orang Kristen suka berkesimpulan. Kalau aku melakukan doa puasa, aku merasa semakin yakin bahwa doaku ini pasti dijawab oleh Tuhan. Sehingga orang-orang Kristen berkesimpulan, doa puasa itu menjadi senjata pamungkas. Khususnya saat-saat orang tersebut menghadapi persoalan yang serius di dalam kehidupannya. Persoalan yang besar di dalam hidup rumah tangganya, maka mereka mengambil doa puasa. Sampai-sampai terkadang doa puasa ini dinaikkan oleh orang Kristen tidak sendirian, bisa bersama keluarga. Karena yang tertekan, yang sedang menghadapi persoalan adalah satu keluarga. Bapak Ibu, kita ngelihat lebih dulu. Ya, Tuhan Yesus ini kok ngomong begitu loh ya. Jangan seperti orang yang munafik. Walaupun ternyata puasa yang dilakukan oleh orang munafik itu pun diberi upah. Tuhan ini luar biasa. Ketika Tuhan mengkritik model puasa orang munafik, yaitu mengubah raut mukanya. Kelihatan lesu, letih, supaya orang tahu kalau dia lagi berpuasa. Mencitrakan dirinya. Itu Tuhan tidak suka dengan pencitraan. Namun, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan tetap memberikan upah kepada orang munafik tersebut. Tetapi yang dia minta, jika Anda dan saya berpuasa, jadilah hidup seperti biasa. Minyaki rambutmu, cuci mukamu, supaya apa? Kelihatan fresh, kelihatan segar, kelihatan wajar, tidak ada apa-apa. Artinya Tuhan suka kewajaran daripada sebuah pencitraan. Tuhan tidak senang dengan pencitraan, suka yang natural, yang wajar saja. Saudara, sebetulnya untuk apa sih orang berpuasa itu? Puasa itu adalah untuk datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan.
untuk supaya kita boleh menjadi semakin dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan hari-hari lain ketika saya tidak menjalankan puasa. Supaya saya bisa lebih fokus dan berkonsentrasi di dalam doa saya. Maka segala kegiatan duniawi, segala kebutuhan jasmani, makan dan minum, itu sementara waktu saya tinggalkan. Agar supaya saya bisa memusatkan pikiran saya, perhatian saya, fokus saya hanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan saya. Saudara, kepentingannya puasa itu adalah demikian. Dan Tuhan yang melihat saudara dan saya dalam keadaan berpuasa, karena engkau sedang menghadapi persoalan yang penting, adalah Bapa yang serius memberikan perhatian. Sebab orang yang berpuasa sesungguhnya sedang mematikan kedagingannya, melemahkan kedagingannya, yang secara otomatis terjadi kebalikan. Ketika daging kita lemah, ketika daging kita mati, roh kita itu menjadi semakin kuat. Karena ada ayat Alkitab yang berkata, justru di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanmu, Paulus, kuasaku Tuhan menjadi sempurna. Saudara, ketika kita berpuasa, tubuh fisik kita tidak makan, tidak minum, menjadi lemah. Kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang lemah. Kita datang kepada Tuhan dengan permohonan sebagai orang yang miskin. Kita datang kepada Tuhan dengan mengagungkan Dia, serta berharap mohon Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongan kepada kita. Inilah pengakuan kita, bukan tidak dihayati, tetapi justru kita resapi karena fisik jasmani kita ikut lemah pada waktu itu. Sehingga apa yang kita ucapkan sama dengan kondisi fisik kita. Dan Tuhan yang melihat keseriusan Anda datang kepada Dia adalah Bapa yang sangat memperhatikan apa yang Anda sedang lakukan. Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu Matius pasal 9 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-15. Di zaman Tuhan Yesus hidup dengan para rasulnya, juga termasuk kita, firman Tuhan ini berlaku. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bapak Ibu, artinya apa? Ketika semuanya beres, semuanya oke, karena Yesus Kristus Tuhan ada di tengah-tengah para rasulnya, maka wajar saja, tidak ada masalah. Karena Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Maka para murid tidak berpuasa. Tetapi ada saatnya ketika Yesus Kristus Tuhan itu ditangkap.
kemudian disalibkan. Mereka berpuasa. Kenapa? Karena ada masalah yang besar. Oleh karena itu, saudara, saya kalau ditanya, Pak Roni, kapan Anda berpuasa? Saya bilang, jika ada masalah yang besar, saya akan datang kepada Tuhan di dalam doa puasa. Tetapi jika keadaan aman-aman, saya tahu sebagai anak Tuhan, Dia menyertai kita, menyertai saudara dan saya bersama keluarga kita masing-masing. Semuanya oke. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan melawan? Saya tidak melakukan puasa, tetapi saya akan gantikan dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup saya bersama keluarga sehari-hari. Bapak Ibu, saya ambilkan contoh ya, puasa di zaman dahulu yang mungkin sampai hari ini bisa mempengaruhi, mewarnai kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang. Tetapi yang saya katakan tadi adalah pandangan saya dan apa yang saya lakukan bersama keluarga. Sesuai dengan pemahaman saya membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, ada puasa yang dilakukan oleh Daud. Yang jelas semua tokoh Alkitab berpuasa pada waktu itu karena ada persoalan besar yang menekan hidup mereka. Daud berpuasa ketika anak Daud itu sakit. Anak Daud bersama Batseba yang lahir karena perselingkuhan itu sakit. Sebab oleh Tuhan anak itu ditulai. Nah, Daud berpuasa, mohon belas kasihan Tuhan. Daud duduk di atas abu, memakai pakaian kabung, menangis meratap meminta kepada Tuhan agar anaknya yang sakit bisa disembuhkan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Namun kemudian karena dosa Daud, doa Daud tidak dikabulkan. Bapak Ibu, ini bisa menjadi pelajaran buat kita, ya. Walaupun orang Kristen berkesimpulan, doa puasa adalah senjata pamungkas, punya keyakinan dikabulkan. Kenyataannya Daud saja karena Daud berdosa, mendukakan hati Tuhan, mengecewakan hati Tuhan, doa Daud tidak dikabulkan. Malah kita melihat dalam catatan Alkitab, anaknya Daud mati. Kemudian Daud mandi keramas, minta makan. Kemudian pegawainya bertanya, "Tuanku, Anda ini kok aneh. Ketika tadi anakmu masih hidup, Anda berpuasa. Tetapi sekarang setelah anakmu mati, kamu mandi membersihkan diri, makan, sepertinya nampak sekali tidak ada kesedihan lagi." Saudara, Daud berkata, "Aku pasti tidak bisa minta anakku itu datang kepadaku. Tetapi nanti saatnya tiba, aku yang akan ke sana." Bapak Ibu, itulah puasa yang dilakukan oleh Daud. Ada lagi tokoh Alkitab yang namanya Hana. Ini adalah mamahnya Samuel. Punya suami, papanya Samuel itu namanya Elkana. Hana adalah perempuan mandul, ditulis di dalam Alkitab. Tidak dikaruniai anak. Elkana mengambil perempuan lain. Saudara, hati-hati. Masalah itu selalu muncul
ketika ada perempuan lain. Ya, walaupun pada waktu itu Elkanah pun tidak bisa kita katakan dia berdosa, karena adat istiadat yang berlaku zaman itu adalah demikian. Boleh laki-laki punya istri lebih dari satu. Budak sang nyonya bisa diberikan kepada suaminya seizin nyonyanya. Anak yang dilahirkan anak daripada nyonyahnya. Itulah budaya yang mempengaruhi kehidupan tokoh-tokoh yang ditulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Penina dikaruniai anak, dan Penina memandang hina, memandang rendah kepada Hana. Sebab zaman dulu, termasuk mungkin sebagian di zaman sekarang itu bilang, perempuan yang sempurna adalah perempuan yang bisa melahirkan keturunan. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini memedihkan hati Hana. Hana menangis kepada Tuhan, datang ke bait Allah. Di mana bait Allah pada waktu itu, imamnya yang memimpin adalah imam besar Eli. Hana menangis terseduh-seduh seperti orang yang mabuk. Pikir Imam Eli. Tetapi apa yang terjadi? Hana menerangkan. Dia menangis ini karena saking sedihnya. Dia mendapatkan kenyataan dan perlakuan dari Penina, madunya itu, yang membuat dia semakin sedih. Oleh karena itu, dia berdoa kepada Tuhan, mohon agar Hana dikaruniai anak laki-laki dan sudah dinasarkan. Jika nanti aku diberi anak laki-laki, maka aku akan persembahkan hidupnya untuk Tuhan. Maka Samuel disebut natsir Allah. Anak yang dinasarkan adalah natsir Allah. Sama seperti Simpson. Ini Samuel. Tandanya apa? Pisau cukur tidak pernah kena rambutnya. Tidak pernah kena kulit kepalanya. Tidak pernah dipotong rambutnya. Itu bukti kenatsiran seseorang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hana dikabulkan. Hana puasa. Yang lebih dahsyat lagi, yang seringkali diikuti oleh orang-orang Kristen yang suka berdoa dan berpuasa, adalah puasa Ester. Ya, puasa Ester. Di mana Ester ini puasa karena dia tahu, ya, dikasih tahu oleh Mordekai, ayah angkatnya, bahwa ada niatan jahat dari Haman, dari orang istana, itu untuk melenyapkan, menghabisi bangsa Yahudi. Maka Ester yang saat itu menjadi ratu di dalam kerajaan tersebut, itu mengajak semua bangsa Yahudi itu berpuasa menyertai dia 3 hari, tidak makan, tidak minum. Saudara, lihat saudara ya, ketika ada masalah besar yang menekan, baik pribadi atau kelompok, silahkan ambil puasa. Ya, Ester bukan untuk kepentingannya dia pribadi, tetapi untuk bangsanya. Karena itu dia minta bangsa Yahudi itu berpuasa. Dan Ester berhasil. Dari puasa itu berhasil berjumpa dengan
raja dan mencurahkan isi hatinya sehingga Tuhan mengabulkan bangsa Yahudi diselamatkan. Bapak Ibu, puasa untuk apa? Untuk datang merendahkan diri kita kepada Tuhan. Untuk kita lebih fokus dalam doa kita memohon belas kasihan Tuhan. Puasa juga untuk membuat Tuhan dengan belas kasihannya serius menolong memperhatikan kita yang lemah, yang miskin, yang mohon pertolongan daripada Dia. Sehingga dengan demikian Tuhan yang berbelas kasihan akan mengabulkan doa-doa kita. Tetapi yang lebih penting, ketika Anda dan saya menjalani hidup yang penuh dengan damai sejahteranya ini tadi, hiduplah benar, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan dengan tetap melakukan firman-Nya dalam hidupmu sehari-hari. Hiduplah takut setia kepada Tuhan dengan menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia melakukan firman Tuhan di dalam setiap tarikan nafas hidup kita masing-masing. Dengan demikian, Tuhan pasti akan memberkati Anda bersama keluarga. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.